Hari ini kita akan sekali lagi, saudara, sekali lagi kita akan merenungkan tentang garam. Ya, ini adalah minggu terakhir dari bulan ini, di mana kita akan merenungkan tema pengajaran ini, ya, tentang garam dunia. Mungkin sekali lagi boleh senggol kanan kirinya tanya, saudara, belum darah tinggi kan? Gitu ya, belum darah tinggi kan ya, ngomongin garam sebulan penuh. Ya, nah hari ini kita akan sekali lagi kita akan renungkan tentang garam dunia. Harapan saya nih ya saudara ya, harapan saya bisa merefresh memori kita, bisa sekali lagi menancapkan conviction kita bagaimana kita ini garam dunia. Tapi secara khusus hari ini saya akan ajak kita untuk pendekatannya itu lebih ekspositoris. Kita akan sama-sama gali firman Tuhan ini untuk saudara bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud Tuhan dengan kita ini adalah garam dunia. Dan bagaimana kehidupan garam itu terlihat setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satu mentor rohani saya saudara ya, salah satu mentor rohani saya itu pernah berkata sama saya itu seperti gini. Khotbah itu seperti kado yang dibikin oleh seorang anak kecil. Saudara tahu kado yang dibikin oleh seorang anak kecil? Pernah di sini yang anak saudara itu bikin kado buat saudara? Pernah? Apa yang terjadi dengan kado itu saudara? Kado itu bungkusnya jelek. Siapa di sini yang pernah anak saudara itu bikinin kado buat saudara? Bungkusnya jelek banget, bener gak saudara ya? Dibungkus pakai kertas, ngelipetnya itu gak rapi, pitanya itu miring, selotipnya itu kemana-mana gitu ya. Tapi begitu saudara buka kado itu, di dalam kado itu saudara akan melihat sesuatu yang bisa menyentuh hati saudara. Saya kasih tahu saudara, setiap hari Minggu saudara dengar siapapun yang khotbah di sini. Khotbah ini seperti kado anak kecil. Bungkusnya itu nggak sempurna saudara. Ada yang khotbah itu masih belepotan, ada yang mungkin khotbahnya itu ya kurang disampaikan dengan baik, ada yang khotbahnya itu mungkin yang beberapa komen tentang saya ini terlalu berat, terlalu lama gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu menyingkapkan buat saudara. Dan kalau somehow Tuhan itu berbicara langsung kepada hati saudara. Mazmur 119 ayat 130 itu berkata seperti ini. Bila tersingkap, firman Tuhan itu akan memberikan terang ke hatimu. Dan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi saya minta saudara, setiap hari Minggu, pada waktu saudara akan mendengarkan firman Tuhan, saudara doa sama Tuhan. Minta siapapun yang khotbah di tempat ini, minta Tuhan sendiri yang memberitakan dan berbicara firman itu kepada hati saudara. Kenapa? Karena betapa jeleknya bungkusnya kalau Tuhan yang menyingkapkan dan Tuhan berbicara langsung kepada hati saudara. Firman itu akan memberikan terang kepada hati saudara dan hikmat yang kau perlukan di dalam hidupmu. Amin? Amin saudara? Nah hari ini itu doa saya buat saudara. Biarlah sekali lagi saat kita merenungkan tema ini, bahwa kita adalah garam dunia. Hari ini secara spesifik, Tuhan akan memberikan kepada kita rema yang kita perlukan. Untuk bagaimana kita hidup di dunia ini sebagai garamnya. Saya kasih judul firman saya hari ini, In the world but not of the world. Artinya adalah di dalam dunia tapi tidak dari dunia. Sama-sama katakan dengan saya ya, di dalam dunia tetapi tidak dari dunia. Sekali lagi yang dengan lebih keras saudara. Di dalam dunia tetapi tidak dari dunia. Kita baca sekali lagi sama-sama. Matius 5 ayat 13 kita baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saya akan mulai dengan sebuah flashback ya, flashback dulu, refresh memori kita sebelum kita masuk ke ekspositoris dari ayat ini. Saya akan mengingatkan kepada kita apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberi identitas ke dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ini memiliki sebuah identitas yang berasal dari Tuhan. Dan kalau saudara sebagai ciptaan tidak hidup sesuai dengan desain dan identitas yang pencipta saudara itu berikan di dalam hidup saudara, maka yang saudara rasakan adalah saudara akan merasa tidak berguna, dibuang, dan diinjak-injak orang. Saudara pernah dengar ceritanya saudara? Ada seseorang tuh yang kaya luar biasa, uangnya udah banyak banget,
dompetnya tebel, tabungannya tebel, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi masih merasa kosong? Masih merasa hampa? Pernah dengar cerita orang seperti itu? Semakin tua hobinya makin aneh-aneh. Semakin tua bukannya semakin puas, semakin cukup, semakin penuh, tapi semakin kosong. Semakin bosan di dalam hidup ini. Semakin hampa di dalam hidup ini. Pernah menemui orang seperti itu? Atau jangan-jangan saudara ya, ini jadi perenungan kita hari ini. Apakah kita yang hari ini ada di tempat ini, kita merasa tidak begitu berguna dan bernilai? Meskipun seakan-akan di dalam kehidupan ini kita ini sudah melakukan banyak sekali keberhasilan menurut dunia ini. Kayaknya kerjaanku ini oke. Aku punya anak, bisnisku juga cukup sukses, keuanganku juga cukup oke, aku sehat, tapi dengan segala kesibukan saudara, dengan segala hobi saudara, dengan segala uang yang saudara spend, lewat jalan-jalan, hobi, baju, makanan, whatever it is, saudara tetap merasa gak berguna, gak bernilai, seakan-akan kita ini dibuang dan diinjak-injak. Ada yang merasa seperti itu hari ini? Kalau nggak ada bagus sekali saudara ya. Tapi kalau ada saudara yang patut untuk menjadi perenungan kita hari ini adalah mungkin selama ini kita belum benar-benar menghidupi identitas yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan kalau ada di antara saudara yang bahkan mungkin hari ini datang ke tempat ini belum mengenal pribadi Kristus, belum tahu rencana Tuhan di dalam hidupmu, then what you need is Christ. Tidak ada meaning of life, tidak ada makna hidup, tidak ada kepenuhan hidup di luar pribadi Kristus dan menghidupi kehidupannya di dalam kehidupan Anda. Jadi ajakannya, undangannya hari ini adalah untuk menemukan kepenuhan di dalam Kristus. Meskipun hari ini kita belajar tentang suatu topik yang seakan-akan ini adalah panggilan kita. Ini adalah kewajiban kita, ini adalah tugas kita. Tapi pada waktu kita menghidupi panggilan itu, pada waktu kita menghidupi tugas itu, yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, adalah kita akan menemukan kepenuhan dan kepuasan sejati di dalam kehidupan ini. Ada yang mau saudara untuk merasakan itu? Kepenuhan dan kepuasan sejati, ini lebih daripada uang loh saudara. Lebih daripada karir, lebih daripada keenakan apapun ya. Tapi benar-benar menemukan kepuasan dan sukacita hidup yang sejati. Bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang pencipta kita itu inginkan dan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, itu yang akan kita renungkan hari ini. Nah, tadi saya udah bilang saudara ya, kita hari ini akan sedikit ekspositoris. Jadi kita akan melihat biblical konteksnya dari ayat tentang garam dunia ini. Matius 13 ini, sama-sama katakan biblical konteks. Nah, mengetahui konteks itu sangat penting saudara. Sangat penting dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena makna dari sesuatu itu baru kita benar-benar akan bisa pahami dengan full kalau kita tuh paham konteksnya. Saya kasih sebuah contoh saudara ya. Saya kasih sebuah contoh. Apakah artinya kalau saudara itu melihat saya angkat tangan? Artinya apa Tante Yul? Nyerah? Oke, ada lagi yang punya jawaban lain? Berarti tadi saya di depan tuh angkat tangan gini artinya saya nyerah gitu ya. David nyerah gitu ya. Ada? Susah ya dijawab ya saudara ya. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena saudara harus tahu konteksnya dulu. Kalau saudara saya tanya, saya lagi angkat tangan ini ngapain saat ketemu saya di mall, maka artinya saya angkat tangan ini lagi apa? Saya panggil saudara, benar nggak? Ketemu sama Pak Yoswandi di mall, hai Pak Yoswandi. Masa artinya saya di mall lagi muji Tuhan, menyembah Tuhan gini? Enggak kan? Kalau saya lagi angkat tangan gini di kelas sepakat, lagi apa saya saudara? Lagi tanya, benar ya? Kalau saya lagi di kelas saya tanya gini, gak mungkin dong dosennya bilang, wah bagus Anthony, kamu memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kelas ini. Gak mungkin saudara ya, salah konteks gitu ya. Kalau saudara lihat saya lagi angkat tangan di sini, di depan sini artinya adalah saya lagi betul mungkin menyembah dan menyerah di hadapan Tuhan. Betul. Nah tapi saudara, arti kata mengangkat tangan itu baru kita bisa pahami dengan tepat saat kita itu tahu konteksnya. Contoh lagi saudara. Kalau saudara tiba-tiba melihat sebuah WhatsApp,
Isinya tulisannya adalah seperti ini. Pastor Anthony Pribudi menghajar Jillian Wicaksono. Wah, saudara, reaksinya apa, saudara? Woi, pendeta kita KDRT gitu ya, saudara ya. Pastor kita KDRT, ayo rame-rame tinggalin. Ya enggak, saudara ya, harus tahu konteksnya. Tiba-tiba konteksnya adalah saat bermain badminton. Oh, artinya berarti menang telak gitu. Benar gak, saudara ya? Nah itu, saudara mesti tahu bahwa kalau kita itu mau memahami satu ayat, kita harus tahu dulu konteksnya. Nah, seperti yang saya udah sering kali ajarkan kepada saudara, kalau saudara itu membaca satu ayat, dan saudara itu mau tahu konteksnya ayat itu, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus membaca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu cara paling simple. Memang banyak cara lain daripada itu. Ya, kita harus belajar historical konteksnya, doctrinal konteksnya. Tapi saudara-saudara ya, kita fokus kepada yang simple dulu. Pada waktu kita mau tahu konteksnya, suatu ayat, kita harus baca ayat sebelumnya itu berbicara tentang apa. Ayat sesudahnya berbicara tentang apa. Nah, untuk Matius 5 ayat 13 ini, tentang garam dunia ini, kita harus tahu bahwa pada waktu Yesus itu mengajar kepada kita bahwa kamu adalah garam dunia, itu bukan suatu khotbah sendiri, saudara. Tapi ayat itu merupakan satu bagian dari sebuah khotbah besar Yesus. Yang kita sama-sama tahu khotbah apa, saudara? Khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini dimulai dari Matius 5 ayat 1. Pada waktu Tuhan Yesus itu khotbah dengan satu khotbah yang kita kenal judulnya dengan judul apa, saudara? Sabda bahagia. Nanti saudara pulang, saudara baca itu ya. Khotbahnya itu dimulai dengan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Wah, dimulainya langsung dengan doktrin keselamatan, saudara ya. Jadi kalau ada di tempat ini yang bilang doktrin keselamatan itu enggak penting. Nah, Yesus enggak setuju dengan saudara. Karena bahkan Yesus memulainya itu dengan doktrin keselamatan dulu. Doktrin keselamatan itu penting, saudara. Bagaimana saudara mengerti doktrin keselamatan, itu jadi fondasi kepada doktrin-doktrin yang lain dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara melihat keselamatan yang saudara dapat di dalam Yesus Kristus, itu membentuk nilai-nilai yang lain dalam kehidupan saudara. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu hari ini, karena saya pernah bilang ya, kalau kita mau bahas sabda bahagia itu akan satu khotbah seri sendiri, saudara ya, panjang. Nah, kita akan coba lihat dimulai dari ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Nah, kalau kita baca seperti ini, saudara mungkin akan bisa melihat sesuatu yang lebih jelas tentang arti garam dunia ini apa, saudara ya. Kita sama-sama baca ya, mulai dari ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baru ayat 13-nya ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya pengen kita semua fokus kepada 3 hal hari ini ya. Kita lihat yang saya garis bawahi merah itu. Yang pertama adalah berbahagialah kamu kalau kamu itu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat oleh karena kebenaran. Tapi yang kedua perhatikan baik-baik. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Baru yang ketiga kita sama-sama akan lihat. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau saya boleh recap saudara ya. Apa yang dimaksud menjadi garam dunia? Artinya adalah kita menjadi nabi-nabi Allah di dunia ini. Bagaimana kehidupan menjadi garam dunia itu? Adalah kehidupan yang bersukacita dan bergembira di tengah-tengah aniaya, cela, dan fitnah. Karena kita hidup untuk kebenaran. Itu konteksnya. Nah, kita akan masuk sama-sama. Satu persatu. Yang pertama. Berbahagialah kamu jika karena kamu, aku,
kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dulu saudara ya, kalau saya lihat ayat ini, saya tuh merasa ayat ini tuh untuk misionaris-misionaris yang dikirim ke negara-negara itu yang hostile gitu ya saudara ya. Untuk ngabarin Injil ke negara-negara itu yang mungkin kalau Anda ngabarkan Injil di sana, saudara akan disiksa, dianiaya gitu ya saudara ya. Nah tapi sebenarnya pengertiannya itu tidak perlu sejauh itu. Saya nggak bilang bahwa itu bukan panggilan yang baik. Oh itu adalah panggilan Tuhan bagi hidup kita untuk memberitakan Injil. Menjadikan semua bangsa murid kita gitu ya. Tapi ayat ini itu nggak bisa cuman kita pahami dengan paham konteks itu tok. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus itu berbicara tentang sabda bahagia, Yesus itu sedang berbicara tentang value kehidupan kerajaan sorga. Yang berlaku untuk semua kehidupan kita. Bukan hanya berlaku di dalam satu misi atau konteks tertentu. Oke? Nah jadi ayat ini saudara, kalau kita mau mengerti ini dengan konteks kehidupan kita pribadi sehari-hari, ayat ini tuh artinya adalah gini saudara ya. Kalau saudara itu mau jadi garam dunia, kalau saudara itu mau jadi orang yang benar-benar hidup untuk Allah, hidup untuk kebenaran, di dunia yang semakin jahat ini, di dunia yang semakin serong ini, di dunia yang penuh dengan korupsi dosa, maka saudara tidak akan bisa menghindari yang namanya cela, aniaya, dan fitnah. Kenapa saudara? Karena cela, aniaya, dan fitnah adalah tanda kita, bukti dan tanda kita hidup benar untuk Tuhan. Tidak mungkin kita hidup lurus di dunia yang bengkok, kita nggak pernah mengalami cela, aniaya, dan fitnah. Tidak mungkin kita hidup kudus di tengah-tengah generasi yang semakin cemar, kita tidak mengalami aniaya, cela, dan fitnah. Sebaliknya, kalau kita sama sekali nggak pernah mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan kita saat kita ikut Tuhan, mungkin itu tandanya kita belum benar-benar pernah benar-benar dengan kehidupan kita itu ikut Dia dan berjalan lurus sesuai dengan kebenaran Dia di dalam dunia ini. Kenapa saudara ya? Saya sih tahu kenapa. Karena kita pasti akan mengalami cela, aniaya, dan fitnah saat, nih contohnya aja saudara, contohnya. Buat saudara yang kerja di marketplace. Kita hidup jujur di tengah lingkungan kerja yang penuh dengan korupsi. Oh, kamu akan menghadapi itu cela, aniaya, dan fitnah. Di tengah-tengah lingkungan kerja yang korupsi, kolusi, nepotisme itu normal. Main komisi itu normal. Saudara mau hidup jujur di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Saudara pasti akan mengalami cela, fitnah, dan aniaya. Kalau saudara nggak ngalamin itu, ya mungkin karena saudara part of the game. Bagian dari arus itu. Anak-anak muda di tempat ini. Wah, saya kali ini ngomong sama anak-anak muda. Para teenagers di tempat ini. Teenagers di tempat ini, hari ini ibadah gabungan. Para remaja di tempat ini, angkat tangan. Oh, di belakang ya. Di belakang semua, oke. Kalian mau hidup kudus? Di tengah-tengah lingkungan dan pergaulan kalian yang semakin cemar? Kalian harus siap-siap. Jadi orang yang akan mengalami celah, fitnah, dan aniaya. Karena kekudusan kalian dan kemurnian kalian dalam ikut Tuhan. Jangan heran saudara, kita hidup di dalam dunia yang seks di luar nikah itu sudah normal. Gender cowok sama cewek itu enggak dua lagi sekarang. Banyak, terserah gue. Kita mau tetap jaga kebenaran di situ? Anak-anak muda di tempat ini mau tetap jaga kebenaran, mau tetap firm dengan apa yang benar dan apa yang kudus. Kita harus siap untuk mengalami cela, fitnah, dan aniaya oleh teman-teman kita. Saudara mau hidup tulus di tengah-tengah angkatan yang semakin licik? Oh, saudara harus terbiasa itu dengan yang namanya dimanfaatkan orang, digoblok-goblokin orang, dirugikan mungkin bahkan. Saudara akan mengalami cela, aniaya, dan fitnah. Biar fair. Contoh yang terakhir dalam konteks saya. Jadi hamba Tuhan memberitakan kebenaran di tengah-tengah jahat, zaman yang semakin jahat ini.
Angkatan yang semakin ingin mendengarkan yang telinga mereka tuh inginkan. Khotbahnya gak laku, saudara. Gak populer. Gereja lain yang khotbah message-message yang lebih menyenangkan telinga, lebih rame, lebih populer. Kita pun berani memberitakan kebenaran. Berani mengkhotbahkan tentang dosa, Injil, kebenaran, kekudusan Tuhan. Pasti juga akan mengalami celah, aniaya, fitnah. Itu adalah panggilan kita. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ, ya, nggak berhenti sampai di situ. Oh, tapi intermezzo sedikit ya, saudara ya. Mumpung saya itu ingat ini, intermezzo sedikit. Makanya gini, saudara, kita ini harus punya pengertian yang benar. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, saudara ya, bahwa jadi garam itu adalah gambaran sesuatu itu yang bukan sesuatu yang hebat, yang mewah. Garam itu adalah suatu hal yang biasa, saudara. Yang biasa, yang ordinary, yang mungkin kayak orang itu nggak pernah puji, ya. Tapi sesuatu yang biasa itu adalah sesuatu yang penting. Penting yang orang itu nggak bisa hidup tanpanya. Jadi kita harus tahu bahwa jadi garam itu artinya bukan selalu kita ini harus jadi yang terbaik, jadi yang paling pintar, jadi yang ranking 1 terus, jadi yang prestasinya paling banyak, jadi yang paling kaya, jadi yang paling sukses. Itu bukan definisi garam. Meskipun semua itu baik, saya nggak bilang semua itu jelek, semua itu baik. Kalau saudara bisa mencapai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, that's good. Tapi esensi jadi garam itu bukan jadi yang paling sukses, paling hebat, paling kaya, paling pinter, bukan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya adalah jadi yang paling jujur, paling tulus, paling bisa dipercaya, paling gak kompromi dengan kebenaran, paling rendah hati, paling bisa menunjukkan kasih. Itu loh esensinya garam, saudara. Sehingga sama seperti garam, pada waktu garam itu mengenakkan, menyedapkan sebuah makanan. Gak pernah yang dipuji itu garamnya, saudara ya. Saudara pernah makan soto ayam enak, lalu saudara itu bilang gila, garamnya ini luar biasa. Pernah saudara kayak gitu? Yang dipuji selalu sotonya. Dan fungsi yang kedua garam itu apa, saudara? Mengawetkan dari kebusukan. Saudara makan acar, kalau nggak ada garamnya itu kan acar itu busuk, saudara ya. Tapi saudara makan acar enak, pernah saudara itu puji garamnya? Ini acar ini beda sama yang lain nih karena garamnya ini beda. Enggak pernah, saudara ya. Begitulah juga di tempat kalian berada. Di lingkungan Anda berada. Saudara jadi garam, saudara bukan yang jadi paling hebat, paling dihormatin, paling diagung-agungkan, paling dipuji, paling sukses. Enggak selalu kayak gitu. Mereka mungkin tidak tahu bahwa karena ada Anda di situ, ada sesuatu yang menyelamatkan hidup mereka. Karena ada Anda di situ, ada value-value kerajaan Allah dan value-value kebenaran itu yang masih diawetkan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang gak lihat itu. Tadi seperti ceritanya Pak Arifin tadi ya. Di tengah-tengah dunia politik yang semakin korup, ada anak-anak Tuhan di tempat itu, mungkin gak selalu dipuji, mungkin gak selalu dihargai. Tapi mereka gak tahu bahwa ada garam di situ yang masih memberikan pengharapan buat keselamatan mereka. Ada Anda di kantor saudara, ada Anda di lingkungan kerja saudara, ada Anda di rumah tangga saudara, istri-istri. Jangan pernah capek, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Meskipun mungkin sekarang suamimu gak lihat itu, anak-anakmu gak menghargai itu. Tapi kalau engkau jadi garam di lingkunganmu, maka mereka tidak tahu bahwa mereka berhutang sesuatu yang sangat besar kepada hidupmu karena engkau sudah jadi garam di tempat itu. Oke, nah kita masuk ke poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi part horornya, saudara ya. Waduh, berbahagialah kamu kalau dianiaya, dicela, difitnah. Tapi yang menarik dan aneh adalah gini, saudara. Di tengah-tengah hidup kita yang penuh dengan cela, aniaya, fitnah karena kita hidup benar. Hasilnya bukan gini, sabar ya, gak apa-apa ya, ikhlas saja ya, enggak. Tapi hasilnya yang Tuhan janjikan adalah ini, bersukacita dan bergembiralah.
Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Nah, saya kasih tahu saudara, ini bagaimana kehidupan garam-garam itu terlihat di dunia ini. Yaitu dari respon dan reaksi saudara. Pada saat saudara menghidupi kebenaran itu, meskipun saudara mendapatkan celah, fitnah, dan aniaya. Saudara mau tahu kualitas sejati kerohanian seseorang? Atau kalau kayak gini saya ngajarin kita judgmental ya. Kita reflektif masing-masing aja. Saudara mau tahu kualitas sejati kerohanianmu, kerohanianku, kerohanian kita? Jawabannya ada di sini. Lihat bagaimana kita meresponi celah, aniaya, dan fitnah dalam kehidupan kita. Disitulah baru akan kelihatan rasanya asin atau tawar. Kenapa? Kenapa Tuhan itu berkata, Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah pada waktu engkau dianiaya, dicela, difitnah demi namaku, demi engkau hidup benar. Kenapa? Apa yang dijanjikan kepada kita sehingga kita tuh bisa bersukacita dan bergembira sekarang. Saat kita tuh mengalami itu semua sebagai garam dunia. Kenapa? Yang pertama saudara ya, karena bersukacita dan bergembira di tengah-tengah celah, fitnah dan aniaya, itu adalah bukti bahwa kita ini hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Disitulah orang itu baru ngeliat, kok bisa ya? Orang ini mengalami semuanya itu gak kompromi. Kehilangan keuntungan di dunia ini gak kompromi demi kebenaran. Dicela, dia fitnah, dianiaya karena dia hidup kudus, karena dia hidup benar. Tapi dia bisa tetap bersuka cita dan bergembira. Kok bisa ya? Disitulah orang akan melihat dan engkau akan menunjukkan bahwa kita ini hidup untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua yang kita mesti tahu bahwa inilah kesaksian hidup para rasul dan murid-murid Kristus di perjanjian baru saudara. Kalau saudara lihat dia ceritanya di perjanjian baru, gereja mula-mula, inilah yang disaksikan oleh orang-orang pada zaman itu. Inilah yang membuat jumlah mereka itu semakin banyak. Inilah yang membuat mereka itu bisa memenangkan ribuan jiwa dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena orang itu ngelihat mereka ini mengalami celah, mengalami aniaya, mengalami fitnah, tetap senyum saudara. Tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap generous, tetap bersukacita, tetap bergembira. Dari situ orang-orang ini baru bisa melihat bahwa mereka ini pasti sekumpulan orang yang beda dengan dunia ini. Mereka ini pasti sekumpulan orang yang hidup untuk sesuatu yang lain daripada dunia ini. Dan itulah di poin saya nomor 3, itulah maksudnya daripada ayat tadi yang berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upah kita besar di sorga. Bukan di bumi. Dan di ayat lain Tuhan pernah berkata, kalau kamu hidup untuk sesuatu yang kelihatan sekarang, kamu hidup untuk apa yang ada di bumi, engkau kumpulkan kekayaan di bumi, engkau lihat pengakuan orang di bumi, engkau cari sesuatu untuk prestasi yang di bumi, maka itulah upahmu. Ingat ya, Yesus pernah berkata seperti itu ya. Itulah upahmu, itu yang akan kau terima. Tapi kalau engkau hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu, saudara harus tahu, upah kita di sorga itu tiada bandingannya dengan apapun yang kita bisa kehilangan di bumi ini, saudara. Saudara kalau follow Instagram saya, di profil Instagram saya itu sekarang tulisannya adalah gini saudara ya, there are far, far, far greater things ahead than whatever we left behind. Artinya tahu ya saudara ya, apa yang menanti kita nanti itu nilainya jauh lebih besar dari apa yang bisa kita tinggalkan sekarang. Ini tiba-tiba saya keinget satu ayat. Multimedia bisa bantu, tolong ditampilkan di Wahyu 14 ya. Wahyu 14 ayat 13 kayaknya. Wahyu 14 ayat 13.
Saudara pernah dengar kata-kata ini ya saudara ya? Kalau saudara itu datang ke acara pemakaman atau acara orang meninggal, saudara kan sering dengar kayak gini, bahwa telanjang kita datang ke dunia ini, tapi telanjang kita akan pulang. Saudara pernah dengar itu? Bahwa tidak ada satupun hal di dalam hidup ini itu yang kita akan bawa pulang nanti. Saudara pernah dengar itu? Nah, tapi saudara harus memahami kata-kata itu dengan benar ya. Saya akan ajak saudara untuk merenungkan satu firman ini saudara ya. Satu firman ini supaya saudara itu punya sebuah pandangan yang benar tentang kata-kata ini. Yes, betul. Perhatikan saya. Ini penting sekali, perhatikan saya. Yes, betul. Kita pulang, kita nggak akan bawa uang, kita nggak akan bawa bisnis, kita nggak akan bawa baju, kita nggak akan bawa sepatu, kita nggak akan bawa mobil, kita nggak akan bawa titel kita nggak akan bawa prestasi kita, yes. Tapi bukan berarti tidak ada sesuatu pun yang kita nggak bisa bawa pulang. Kita harus tahu bahwa setiap pelayanan, pengorbanan, perbuatan, persembahan kita, jerit tangis kita, air mata kita, keluh kesah kita, tidak ada satupun kalau kita hidup di dalam Tuhan yang kita tinggalkan di bumi ini. Tapi semuanya itu kita akan bawa pulang kepada Tuhan. Wahyu 14 ayat 13, benar ya ayatnya ya. Berkata seperti ini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah. Ulangi yang kenceng, saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah. Jadi kalau ada orang Kristen meninggal, kita simpati sama keluarganya aja saudara ya. Tapi orang Kristen yang meninggal tuh gak patut dikasihani. Kenapa? Karena kita gak mengasihani orang yang berbahagia saudara. Saudara pernah kelihatan orang yang lagi happy, ketawa-tawa, tiba-tiba saudara bilang, aduh kasihan ya, aku turut berduka ya sama kamu. Saudara pernah? Gendeng saudara. Ya. Dan di sini berbahagialah katanya. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak Yesus dibangkitkan. Sejak kita menerima Injil ini. Sejak kita menerima firman ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena, baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya ulang ya saudara ya. Saya ulang ya. Semua pengorbananmu, semua pelayananmu, semua yang kau tinggalkan demi mengikut Yesus, semua tangis air matamu dalam kau melayani Tuhan dan hidup untuk Tuhan, semua jerih payahmu, semua pemberianmu, tidak ada yang ditinggal di dunia ini. Semua itu tidak sia-sia. Gembala Komsel, ada yang di sini ngurusin dombanya sampai nangis-nangis. Aduh, Pastor Antoni, gak kuat, aku gak kuat. Saya cuma bilang sama mereka, kalau kamu melayani buat Antoni pribadi, iya ya, sakno aku sama kamu. Tapi untung kamu gak melayani buat Riverside ya, untung. Kamu melayani buat Yesus Kristus. Jadi yang kamu lakukan di sini tenang, mahkotanya nanti besar di surga. Ada istri-istri yang menangis di sini, istri-istri yang menangis. Saya pernah bilang sama kamu kan? Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melayani keluargamu. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk menjadi garam di tengah-tengah rumah tanggamu. Tidak ada satupun air matamu yang sia-sia. Dan buat kita yang mengalami cela, aniaya, fitnah, karena kita hidup untuk kebenaran, tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi untuk siapa janji ini saudara? Untuk siapa tadi di depan? Orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah gini, siapa orang-orang yang mati dalam Tuhan ini? Saya kasih tahu saudara ya, orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Gak ada orang mati dalam Tuhan itu yang hidupnya sekarang gak hidup bagi Tuhan. Gak ada, omong kosong itu saudara. Jadi kalau saudara mau mati dalam Tuhan, sehingga tidak ada kehidupanmu satupun yang sia-sia. Hari ini, hiduplah untuk sesuatu yang benar. Hiduplah bagi Tuhan. Nah sebaliknya, kalau hari ini engkau gak hidup bagi Tuhan,
Kalau hari ini engkau hidup bagi uang, bagi kesuksesan, bagi kekayaan, bagi dirimu sendiri, maka kebalikan dari ayat ini. Semua yang kau lakukan hari ini adalah sia-sia. Sia-sialah orang yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, gak ada artinya. Pabrik gak dibawa pulang, saudara. Rekening bank gak dibawa pulang. Mobil gak dibawa pulang. Hanya hidup yang kita hidupi bagi Kristus hari ini. Itu yang akan dibawa pulang. Itu yang tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Sehingga, balik ke slide saya ya Dian, thank you. Saudara mau tahu garam-garam itu lagunya seperti apa, saudara? Jadi kita, siapa garam-garam di tempat ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya harus dong, karena ini identitas bukan kamu yang pilih. Tuhan yang kasih dalam hidup kita. Kita semua harus angkat tangan, terima ini. Tahu lagunya kita semua, saudara? Kalau mau jadi garam di dunia ini, lagu kita itu seperti ini, saudara. Mazmur 73 ayat 26. Ini saya nggak bisa nyanyi nih, harus Pak Michael nih yang nyanyiin ya. Karena ini lagu udah jadul gitu ya. Tapi ada lagunya ini ya, saudara ya. Lagunya itu berjudul seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku di dunia ini habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan saya nggak bisa garamin dunia ini kalau hati saya ini masih terikat dengan dunia ini, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa jadi garam di dunia ini saat hati kita itu terikat di dunia ini. Kita harus bisa melihat ada sesuatu upah, reward, dan harta yang jauh lebih besar dari apa yang dunia ini bisa tawarkan. Untuk kita bisa jadi garam di dunia ini. Nah yang ketiga, ini penting saudara ya, ini penting. Katakan, bangun, jangan ketiduran. Ini penting. Habis gini udah selesai pulang. Ya saudara ya, senggol, ada yang ketiduran saya lihat saudara. Kurang kayaknya khotbah garam nih ya. Lain kali khotbah merica ini, tapi gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya merica saudara. Nah ketiga ini penting saudara, penting. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nabi-nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jadi dengan kata lain, pada waktu Tuhan memberikan kepada kita peran dan identitas sebagai garam dunia, Tuhan itu sedang mengidentikan, mengkonekkan identitas kita itu seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi sama-sama katakan sebelah kirinya, kamu tuh nabi loh. Susah dipercaya sih, tapi kamu tuh nabi Tuhan. Jadi garam dunia itu artinya jadi nabi Tuhan di dunia ini. Ya betul itu, kalau ada anak-anaknya di tempat ini ya, meskipun anaknya mungkin sekarang nakal banget itu tumpangin tangan di atasnya bilang kamu ini nabi Allah loh. Kamu ini garam dunia. Nah, apa sih seorang nabi itu? Apa peran dari seorang nabi? Nah, kalau saudara tuh lihat ya, mundur ke perjanjian lama, saudara ya, perjanjian lama. Sebenarnya pada mulanya, perintah untuk jadi garam ini, itu bukan baru diberikan di Matius 5 ayat 13 ini. Dulu ada sebuah bangsa, ada sebuah generasi, ada sekumpulan orang khusus yang Tuhan itu sudah tunjuk untuk jadi garam dunia. Saudara ingat siapa itu? Bangsa? Ini gak ada yang berani ngomong karena sekarang kalau ngomong ini kayaknya masalah gitu ya saudara ya. Kalau takut nanti disensor gitu ya saudara ya. Bangsa Israel saudara, perhatikan baik-baik. Suatu hari Tuhan pernah memberikan perintah ini, identitas ini kepada bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 6. Tuhan berkata seperti ini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah ini tujuan awal Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi garam bagi dunia ini. Nah ini sesuai dengan Kejadian 12 ayat 3. Sebuah janji yang Tuhan itu berikan kepada Abraham yang berkata seperti ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu.
Sama-sama perhatikan itu ya. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Mirip ya? Mirip sama tugas yang diberikan kepada kita sekarang. Awalnya diberikan kepada bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Bangsa Israel jadi tawar. Kehilangan keasinannya. Karena mereka terus-menerus berpaling daripada Tuhan. Dan menyembah berhala-berhala. Ilah-ilah lain. Mereka memberikan diri mereka diperbudak dan dijajah oleh bangsa lain. Bayangin ya saudara ya, awalnya adalah bangsa terpilih. Dikhususkan. Milik punya Allah sendiri. Kesayangan Allah. Lewat dia semua bangsa di bumi ini diberkati. Apa yang terjadi? Mereka melupakan identitas itu. Mereka memberikan dirinya kepada berhala-berhala, ilah-ilah palsu. Jadi budak bangsa lain, diinjak-injak dan dibuang. Konek ya ceritanya ya. Konek ya ceritanya ya. Jadi pada waktu Tuhan ini ngomong sama mereka di Matius 5 ayat 13, saudara bisa nangkep ya feel-nya ya saudara ya. Pada waktu Yesus ini bilang sama mereka di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu tidak asin lagi, apa gunanya? Kamu akan dibuang dan diinjak-injak orang. That's exactly keadaan bangsa Israel waktu itu. Mereka dijajah bangsa Romawi, yang tadinya bangsa terpilih, hebat, kepunyaan Allah yang luar biasa, dibuang, diinjak-injak. Nah, karena bangsa Israel ini gagal, kalau saudara tahu ceritanya ya, maka Tuhan itu memilih beberapa orang untuk menjadi nabi. Ingat ya ceritanya ya. Sebutkan nama-nama nabi di perjanjian lama. Wah langsung bingung, panik semua. Gak lulus sekolah minggu semua nih ya. Yesaya, Yeremia, itu ya saudara ya, Nabi Nathan, banyak sekali ya, Samuel, banyak sekali. Nah kalau saudara tahu, fungsi nabi-nabi itu ngapain saudara? Menyuarakan suara Tuhan di bumi ini. Bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Israel yang semakin bengkok. Tuhan itu memilih nabi untuk tetap menunjukkan garis lurusnya itu seperti apa. Di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah berpaling daripada Tuhan. Tuhan itu memilih nabi-nabi untuk menyuarakan kebenaran dan membawa mereka kembali kepada pertobatan. Itulah fungsinya nabi. Menunjukkan kepada dunia ini di tengah-tengah dosa yang membuat dunia ini semakin bengkok, semakin liar, semakin korup. Ada nabi-nabi yang terus masih ada di dunia ini untuk menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Kehendak Tuhan itu seperti apa. Kekudusan itu seperti apa. Yang Tuhan mau itu seperti apa. Nah itulah tugas nabi-nabi. Dan itulah tugas saudara dan saya sebagai garam dunia saat ini. Nabi dikuduskan, dipisahkan untuk bisa menggarami dunia. Memberikan rasa surga di tengah-tengah dunia yang semakin hancur. Mengawetkan dunia yang semakin busuk karena dosa. Itulah tugas nabi. Itulah tugas saudara dan saya. Dan seperti yang saya bilang tadi saudara ya. Pada waktu Tuhan Yesus ini bilang kata-kata ini kepada bangsa Israel. Literally. Secara aktual pada waktu itu. Yesus sedang berkata, kamulah ini garam yang tawar. Lihat keadaanmu sekarang. Kamu kehilangan asinmu. Kamu dibuang dan diinjak-injak orang. Dari ini, Ulangan 7 ayat 6. Dari Ulangan 7 ayat 6 ini, bangsa terpilih, kepunyaan Allah sendiri. Lihat ya ceritanya begitu tragis. Jadi budak bangsa lain, dibuang dan diinjak orang. Lalu Yesus tanya kepada mereka, dengan apakah bisa diasinkan? Nah saya tutup dengan jawaban pertanyaan ini. Karena jawaban pertanyaan ini adalah jawaban yang paling penting buat saudara dan saya. Kalau soto kurang asin diapain saudara? Dikasih garam. Kalau sambal goreng kurang asin dikasih garam. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau garamnya nggak asin dikasih apa saudara?
Ini sebuah pertanyaan retorika yang memang tidak ada jawabannya. Dengan apakah garam yang sudah kehilangan asinnya itu bisa diasinkan kembali? Jawabannya gak ada. Gimana caranya? Ini sesuatu hal yang mustahil. Tapi saudara, saya kasih tahu saudara, orang yang mengajukan pertanyaan ini, yang pada waktu itu berdiri di hadapan mereka, dialah jawabannya. Jadi pada waktu Yesus bertanya sama mereka, garam yang sudah kehilangan asinnya. Dan hari ini bertanya kepada kita semua. Bukan hanya saudara, tetapi juga saya yang berdiri di tempat ini. Kita, garam-garam yang setiap hari ini loh seringkali udah jadi tawar, udah gak asin lagi. Dengan apa kita bisa diasinkan? Yesus yang pada waktu itu memberikan perintah itu dan bertanya kepada kita. Seakan-akan memberikan kepada kita jawabannya juga. Tidak ada cara lain. Selain aku, sang garam sejati itu, yang harus dibuang dan diinjak-injak orang. Supaya kamu yang seharusnya dibuang dan diinjak-injak orang, bisa kali ini mempunyai cerita yang lain, mempunyai identitas yang baru, mempunyai panggilan yang baru kembali. Identitas yang lama yang diberikan kepada Israel itu bisa kembali kita nikmati sekarang. Untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara bisa lihat ya, dan inilah yang Yesus katakan, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Tadi saya bilang ya, bangsa Israel sudah jadi garam yang dibuang, diinjak-injak orang. Jadi budak bangsa lain, dijajah bangsa lain. Itu gambaran kita saudara, yang tadinya adalah garam dunia, tapi kita dijajah dosa. Kita memberikan diri kita ini jadi budak dosa. Tadi di katekismus udah bagus sekali ya dibawain sama Gracie. Ya, kita yang tadinya ini adalah diciptakan sempurna untuk punya dominion di dalam hidup ini. Tapi kita malah dikuasai ciptaan. Benar gak saudara? Kita ini yang tadinya diberikan tugas untuk menguasai segala ciptaan. Kitanya yang dikuasai ciptaan. Dikuasai duit, dikuasai makanan, dikuasai sepatu. Bayangin saudara, dikuasain hobi, dikuasain oleh ciptaan ini. Diperhamba oleh ciptaan ini. Kita jadi budak dosa. Dan Yesus berkata seperti ini, Yohanes 8, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama katakan, itu cerita saya. Kita harus akui, ini cerita saya. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Sama-sama katakan, ini nasib saya. Ini seharusnya nasib kita, saya kasih tahu saudara. Kita harus tahu ini seharusnya cerita kita, ini seharusnya nasib kita. Tetapi, sama-sama katakan dengan lebih keras. Tetapi, ini salah satu kata favorit saya di Alkitab saudara. Setiap kali Tuhan bilang tetapi, itu somehow ceritanya itu langsung berubah. Tetapi, anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi cerita kita yang harusnya jadi budak dosa, nasib kita yang harusnya kita ini diusir keluar dari rumah. Tapi ada sang anak, sang garam sejati, yang dia harusnya tetap di dalam rumah. Dia rela dibuang keluar rumah, diinjak-injak orang, supaya saudara dan saya tidak dibuang keluar dari rumah Allah. Sehingga ini, Kristus adalah sang anak garam sejati, yang dibuang dan diinjak-injak untuk menyelamatkan kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan, diasinkan kembali, dipulihkan oleh Allah. Saudara bisa lihat ya, cerita Israel, cerita kita tadi ya saudara ya. Syukur kepada Allah, ada cerita Kristus yang menyelamatkan kita, memulihkan identitas kita,
mengembalikan apa yang hilang, yaitu rasa asin dan keasinan kita, identitas kita sebagai garam dunia. Sehingga kita tutup sama-sama dengan ini. Rasul Petrus mengutip kalimat yang sama yang pada waktu dulu Allah beritakan ini kepada bangsa Israel. Tapi kali ini bunyinya seperti ini, saudara. Dan ini adalah cerita kita sekarang di dalam Kristus Yesus. Ceritanya berkata seperti ini. Tetapi, ganti aku ya saudara ya. Akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya aku, garam dunia, bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang ayat 10 ini cerita kita yang lama. Kita sama-sama baca lagi ya. Aku yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk perjamuan kudus.